Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Julia Novitasari dari kelas 12 IPA 1 absen 34. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab modifikasi program komputer. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu perangkat lunak dan melakukan modifikasi program. Untuk poin A yaitu perangkat lunak. Pengertian dari perangkat lunak atau software adalah suatu bagian dari sistem komputer atau sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Selanjutnya ada fungsi perangkat lunak. Fungsinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyediakan fungsi dasar suatu komputer sehingga komputer dapat dioperasikan. Yang kedua, mengatur semua perangkat keras yang ada pada komputer sehingga dapat difungsikan secara bersamaan. Yang ketiga, menghubungkan antara beberapa perangkat lunak lainnya dengan perangkat keras yang ada pada komputer. Yang keempat, menerjemahkan perintah perangkat lunak ke dalam bahasa mesin yang dapat dimengerti oleh perangkat keras. Yang terakhir yaitu mengidentifikasikan suatu program yang ada di komputer. Selanjutnya ada produk perangkat lunak. Produk ini dibagi menjadi dua, yaitu produk generik atau umum dan produk pesanan. Untuk produk generik adalah produk perangkat lunak standar yang diproduksi oleh organisasi, sedangkan produk pesanan adalah perangkat lunak yang dipesan oleh pelanggan tertentu untuk memenuhi kebutuhan sesuai permintaan pelanggan tersebut. Yang selanjutnya ada jenis-jenis aplikasi perangkat lunak. Jenis-jenisnya antara lain yaitu perangkat lunak sistem, perangkat lunak waktu nyata, perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan, embedded system, perangkat lunak pengolah data, perangkat lunak sistem informasi, perangkat lunak sensor, perangkat lunak komunikasi, perangkat lunak pengolah grafis, serta perangkat lunak kecerdasan. Berikut merupakan pengertiannya. Untuk poin A yaitu perangkat lunak sistem atau sistem software adalah sekumpulan program yang digunakan untuk melayani atau menunjang program lainnya. Yang B, perangkat lunak waktu nyata atau real-time software berfungsi untuk memonitoring, menganalisis, mengontrol, dan memberikan laporan tentang kejadian dunia nyata, serta meresponnya dalam waktu yang cepat. Selanjutnya yang C yaitu perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk menangani hal-hal bidang keteknikan atau ilmu pengetahuan secara rinci. Yang D, embedded system. Embedded system ini merupakan perangkat lunak yang dilekatkan pada perangkat lainnya, baik ke perangkat keras maupun ke perangkat lunak. Yang E yaitu perangkat lunak pengolah data atau data processing. Berfungsi untuk mengolah data dan menghasilkan suatu keputusan tertentu. Selanjutnya, untuk poin F yaitu perangkat lunak sistem informasi atau information system. Perangkat ini digunakan untuk memberikan informasi dari suatu sistem secara rinci mengenai sesuatu hal yang diperlukan oleh penggunanya. Contohnya seperti website atau perpustakaan digital. Yang G yaitu perangkat lunak sensor. Perangkat ini digunakan untuk mengukur dan mengatur suatu keadaan khusus. Yang H yaitu perangkat lunak komunikasi atau communication software. Perangkat ini berfungsi untuk menghubungkan atau mengkomunikasikan satu objek dengan objek yang lainnya. Contohnya seperti aplikasi messenger dan router. Yang I yaitu perangkat lunak pengolah grafis. Perangkat ini berfungsi untuk mengolah dan merancang data grafis, contohnya seperti pembuatan poster dan video. Dan yang terakhir yaitu perangkat lunak kecerdasan, menggunakan algoritma untuk memecahkan masalah kompleks. Contohnya seperti jaringan saraf tiruan, sistem pakar, dan kecerdasan buatan. Selanjutnya ada kriterianya. Kriterianya adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu usability, yang kedua be reliable, yang ketiga maintainability, yang keempat efficiency, yang kelima eye catching, yang keenam long lifetime, yang ketujuh high performance, yang kedelapan reliability, yang kesembilan robustness. Yang selanjutnya poin B yaitu melakukan modifikasi program. Sebelum melakukan modifikasi program, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut ini. Selanjutnya di sini ada modifikasi program penjumlahan. Berikut merupakan contoh hasil output program penjumlahan. Jika diperhatikan, program tersebut adalah hasil output program penjumlahan antara 4 dengan 5 yang menghasilkan angka 9. Selanjutnya,
hal yang harus diperhatikan sebelum memodifikasi program. Yang pertama tadi yaitu kriteria kualitas program apa yang tidak terpenuhi. Kriteria yang tidak terpenuhi adalah usability. Karena apa? Karena program tersebut tidak membantu untuk melakukan penjumlahan bilangan yang diinginkan oleh penggunanya. Selanjutnya yang kedua yaitu fungsi programnya untuk apa? Fungsi program tersebut adalah program penjumlahan. Yang ketiga, bagaimana algoritmanya? Algoritmanya dapat digambarkan dengan flowchart seperti gambar di samping ini. Dan ini untuk yang lebih jelasnya. Selanjutnya untuk poin 4, yaitu bahasa pemrograman apa yang digunakan. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa C. Dan selanjutnya yang kelima yaitu bagaimana pengkodeannya. Jika kita menggunakan aplikasi Dev C++, kode program tersebut adalah sebagai berikut ini. Selanjutnya ada perbaikan program. Agar program tersebut dalam berfungsi membantu pengguna, program tersebut harus dapat melakukan instruksi input oleh pengguna. Perbaikan program diawali dengan memperbaiki alur program atau flowchart menjadi sebagai berikut ini. Ini merupakan langkah-langkah dari perbaikan program. Terdapat 5 poin langkah-langkah sebagai berikut. Selanjutnya, ini merupakan tampilan pada Dev C++ sesuai dengan perubahan flowchart tadi. Output pada bahasa C dituliskan dengan print, sedangkan input pada bahasa C dituliskan dengan scanf. Instruksi backslash merupakan instruksi enter, supaya tampilan angka atau huruf mulai dari baris yang baru. Hasil output program tersebut adalah sebagai berikut ini. Program ini menjadi usability terbukti dengan hasil bilangan yang lebih bervariatif, sesuai dengan keinginan pengguna seperti gambar berikut. Selanjutnya ada modifikasi program menghitung diskon. Dari output gambar di samping ini, terdapat beberapa masalah yang menyebabkan program tersebut harus diperbaiki. Terdapat 7 poin masalah yang harus diperbaiki sebagai berikut ini. Selanjutnya, sebelum memodifikasi program, perhatikan hal berikut. Yang pertama tadi yaitu kriteria kualitas program apa yang tidak terpenuhi. Yang tidak terpenuhi yaitu eye-catching user interface, reliable, robustness, dan efficiency. Fungsi programnya untuk apa? Fungsi programnya sebagai berikut ini. Berfungsi untuk menghitung pembayaran pembelian keripik beserta diskon jika membeli minimal 10 bungkus. Selanjutnya, bagaimana algoritmanya? Berdasarkan program tadi, algoritma digambarkan menggunakan flowchart seperti gambar di samping ini. Selanjutnya, bahasa pemrograman apa yang digunakan? Bahasanya yaitu bahasa C. Selanjutnya, ini merupakan kode program. Lalu bagaimana pengkodeannya? Terdapat poin A, B, C, dan D, bentuk cara pengkodeannya. Selanjutnya, perbaikan program. Diperbaikan program ini karena tidak ada kesalahan pada flowchart, maka flowchart yang digunakan masih sama, namun kesalahan terdapat pada pengkodean, sehingga pengkodean program mengalami perubahan seperti gambar berikut ini. Terdapat poin A, B, dan C. Ini merupakan perubahan kesalahan pada program. Selanjutnya, ini merupakan hasil output program yang sudah dimodifikasi. Baik, terima kasih. Untuk presentasi saya kali ini, jika ada kesalahan tutur kata atau kata-kata yang belibet maupun terlalu cepat, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Singkat saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.